Saya izin untuk menjelaskan juga, tadi sudah dijelaskan bahwa ada dari sisi tenaga non ASN-nya. Nah, tenaga non ASN ini dapat membuat akun atau mendaftar ketika admin instansi sudah mengimport. Jadi nanti admin instansi, jika nanti ada tenaga non ASN yang tidak bisa membuat akun, itu berarti belum didata oleh adminnya. Jadi step pertama adalah setiap admin instansi harus mendaftarkan tenaga non ASN-nya, baru tenaga non ASN-nya bisa melakukan akun. Saya izin untuk share screen. Ya, untuk portal utama sudah ada. Di sini akan ada semua informasi untuk tenaga non ASN, buku petunjuk tentang pembuatan akun dan juga dari alur, begitu juga untuk FAQ dan juga ada helpdesk. FAQ di sini mungkin nanti beberapa pertanyaan yang memang akan sering ditanyakan oleh tenaga non ASN-nya, itu akan kita masukkan dalam FAQ dan juga nanti akan ada helpdesk. Helpdesk ini dibagi helpdesk instansi terutama jika nanti saat prafinalisasi ada tenaga non ASN yang belum didaftarkan seperti itu. Dan di helpdesk ini juga ada helpdesk untuk perubahan nama dan tanggal lahir khusus untuk data THK2. Di sini ada infonya. Lalu kita masuk kepada akun. Jadi jika buat akun. Nah, jika tenaga non ASN sudah didaftarkan, maka tenaga non ASN itu sebenarnya wajib untuk melakukan konfirmasi atau aktivasi dari data keaktifan dia sebagai tenaga non ASN di instansi tersebut dengan melakukan pembuatan akun dan registrasi. Pembuatan akun ini akan membuat bukti akun dan juga kalau untuk registrasi dia akan melakukan pengecekan jika memang ada data yang tidak sesuai dari inputan admin, dia dapat melakukan usulan atau di-input, kami akan bandingkan datanya. Jadi di sini tenaga non ASN juga dapat melihat data yang sudah di-input atau di-import. Kita akan coba ini sebagai contoh. Ya, email yang dimasukkan dan juga nomor handphone harus yang masih aktif. Nah, dia akan jika lolos, jika masuk, maka dia akan bisa meneruskan pembuatan biodata. Tetapi jika dari depan itu harus tenaga non ASN mengecek dulu apakah nanti NIK yang dimasukkan typo ataupun memang benar-benar belum didaftarkan oleh admin instansinya. Di sini password dimasukkan sesuai dengan ketentuan. Dan juga harus mengupload KTP dan juga pas foto terbaru yang nanti akan menjadi data pembanding dari data misalnya dilakukan lupa password ataupun lupa jawab pertanyaan pengaman. Akan ada konfirmasi. Ya, setelah ini berarti akun sudah terbuat dan bisa langsung melakukan registrasi. Di sini setiap tenaga non ASN dapat juga mengunggah ijazahnya
ataupun dapat melihat jika sudah diunggah oleh admin instansi, karena ijazah merupakan data utama untuk atau untuk verifikasi nanti. Di sini akan ada kelengkapan seperti pelamar CASN sebenarnya isiannya, data-data diri seperti kabupaten domisili, status perkawinan dan lain-lain. Di sisi sini, ini adalah inputan dari admin. Nah, kemungkinan juga ada perbedaan dari inputan yang memang sebenarnya ada, dan itu bisa dikonfirmasi oleh tenaga non-ASN-nya juga dengan memasukkan data ini. Data ini akan menjadi data pembanding dari inputan admin maupun dengan inputan dari tenaga non-ASN-nya. Ini adalah data yang sudah di-input oleh admin, maka dari ini tenaga non-ASN-nya dapat melakukan kelengkapan seperti mengunggah SK atau bukti pembayarannya, dan juga bisa mengedit misalnya ternyata ada data-data yang tidak sesuai. Kita akan coba untuk satu data. Nah, ini misalnya ternyata untuk jabatan saat ini bukan seperti ini, ataupun pendidikan pada saat SK-nya tidak ini, itu bisa dilakukan koreksi oleh tenaga non-ASN itu sendiri. Untuk kelengkapannya, maka nanti setiap tenaga non-ASN harus melakukan konfirmasi atas data yang di-input dengan melakukan centang atau checklist kepada semua data yang sudah di-input sebelumnya. Ini bentuk konfirmasi semua data, dan juga pengecekan apakah data yang di-input ini sudah centang akhir. Jika sudah, maka tenaga non-ASN-nya dapat mencetak kartu pendataan non-ASN. Seperti ini adalah bukti dari tenaga non-ASN. Jadi ini berupa bukti bahwa dia sudah sudah mengkonfirmasi data dari inputan admin instansi maupun dari yang bersangkutan. Dari sini tenaga non-ASN-nya sudah selesai, maka akan masuk ke proses pemeriksaan dari sisi admin instansi sampai ke prafinalisasi dan pengunggahan SPTJM. Mungkin itu Mas Suryo. Mengenai hal teknis, ada satu hal yang belum terjawab sebetulnya, ini maksudnya teknis sekali. Apakah dana BOS masuk dalam pendataan? Ya, ini masuk pendataan.